Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Selamat datang. Mungkin yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Fasikam Astronola. Saya dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro angkatan tahun 2025. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi dalam pemrograman. Oke, fungsi dalam pemrograman itu adalah sebuah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dijalankan berulang kali tanpa harus membuat kode tersebut ulang kembali. Misal di video kita sebelumnya kan kita sudah membuat loop, yang loop itu biasa disebut dengan perulangan. Kita kan kemarin menulisnya satu persatu. Nah, untuk di kali ini kita tidak perlu menuliskan satu-satu, dan itu disebut dengan fungsi. Oke, analogi sederhananya ini, bayangkan nih kalian punya dapur, dan di dapur itu kalian bisa memasak apa saja, membuat apapun. Misal jika kita ingin membuat sebuah kopi, kita akan pertama menyiapkan kopi, yang kedua memanaskan air, yang ketiga membuka bungkus kopi, dan umumnya membuat kopi lah. Kan itu setiap kali kita membuat kopi seperti itu. Nah, dan saat kita membuat kopi tersebut, apakah kita harus menuliskan list-list yang pertama yang kayak tadi, misal memanaskan air, membuka bungkus kopi, menuangkan kopi? Kan enggak ya. Supaya lebih simpel, kita gunakan fungsi. Nah, fungsi itu kayak gitu maksudnya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita akan langsung membuka website Scratch supaya saya bisa mencontohkannya langsung. Oke, kita pindah ke website Scratch dulu teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah pindah di website Scratch. Oke, kan tadi saya sudah jelaskan tentang fungsi. Nah, untuk penerapannya seperti ini teman-teman. Pertama-tama seperti biasa ya, kita kasih ke WNGliket ini, keyboardnya tunggu. Kita kasih WNGliket bentar hijau di sini ya. Setelah itu caranya membuat blok kode warna pink ini gimana? Kita bisa ke My Blocks, lalu kita make a block ini. Tinggal teman-teman namain ingin membuat blok tentang apa. Di sini saya sudah membuat tentang menanyakan nama dan menyapa. Oke, di dalam define menanyakan nama ini, saya membuat codingan blok dengan susunan ask and set. Oke, menanyakan nama, what's your name, lalu kita buat variabel nama pengguna, lalu kita kasih jawaban juga. Setelah itu untuk yang codingan blok di menyapa, susunannya seperti ini. Say, ini saya kasih join sama nama pengguna di variabel yang sudah kita buat. Di sini saya kasih jeda waktu. Kalau teman-teman nggak mau kasih jeda waktu juga boleh. Dan sini saya say lagi untuk menyapa nama pengguna. Nah, kan di kode blok pink ini saya sudah cantumkan kode blok. Jadi saya tidak perlu menambahkan accept, say, wait, say ke dalam WNGliket ini. Jadi saya tinggal menambahkan define ini, define menanyakan nama dan define menyapa. Misal kita coba ulang, what's your name, misal nama Jawa gitu. Nah gitu, hello Jawa, hai cuy gitu. Meskipun di sini kalau biasanya kan di sini kita gabung satu persatu nih, dari X kita pindah ke sini, saya pindah ke sini, saya pindah ke sini, kan kelamaan. Nah, jadi fungsinya sebuah fungsi itu seperti ini untuk menyingkat waktu supaya kita tidak perlu membuat perulangan kode. Oke teman-teman, di sini kan saya sudah menjelaskan di Scratch secara sederhana definisi fungsi. Mungkin setelah ini saya akan pindah di Python lewat website Replit. Oke, kita langsung pindah ke website Replit saja.
Oke teman-teman, di sini saya sudah beralih ke Python dan ini adalah definisi fungsi di Python. Nah, kalau di Scratch tadi kan pakainya itu define, kalau di Python itu cukup def saja. Dan susunannya seperti biasa ya, menyapa orang, masukkan nama pengguna, kita print halo selamat datang di Python plus nama pengguna. Untuk nama pengguna di sini saya sudah menggunakan namanya itu tape ya teman-teman ya. Yang ketiga, di line ketiga ini ada apa yang bisa saya bantu ya, biasalah basa-basi gitu. Lama-lama mungkin kita coba jalankan konsol. Nah, gini udah jadi ya teman-teman ya. Jadi kalau di Python ini lebih simple menurut saya, karena apa? Karena tidak perlu menggeser satu persatu yang kayak ada di Scratch ini ya. Ini pendapat saya pribadi, lebih enakan ini. Cuma kalau di Python kita juga lebih diharuskan teliti dan juga fokus. Misal salah koma saja seperti ini, nah udah otomatis salah ya teman-teman ya. Di sini sudah dikasih tahu salahnya satu, kelihatannya satu. Kita tambahkan lagi itu programnya baru 0 kayak gitu. Oke, mungkin setelah ini akan saya jelaskan lebih mendalam. Oke teman-teman, di sini ada aktivitas pertama, yaitu saya sudah tampilkan flowchartnya seperti di laptop ini. Yang pertama itu ada mulai, lalu ada perintah selanjutnya cetak perintah kalkulator, tanya untuk angka pertama, angka kedua, lalu tanyakan pada pengguna perhitungan seperti apa yang ingin dijalankan. Di sini ada perhitungan, pengurangan, ini perkalian dan pembagian. Nah, di sini jumlah angka 1 dan 2, jumlah kurangi angka 1 dan 2, kalikan, bagi gitu. Oke, kita langsung pindah di Scratch aja. Flowchart ini kita buat koordinat blok di Scratch. Kita langsung pindah saja ke Scratch. Oke, di sini saya sudah pindah di Scratch dan ini adalah koordinat blok kita untuk di program ke-6 kita kali ini. Oke, di sini pertama-tama seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus ke My Blocks, lalu membuat ini ya teman-teman, susunan seperti ini dulu step by stepnya. Membuat kalkulator, kita sapa, lalu kita tambahkan, kamu akan memasukkan, kita beritahu kamu akan memasukkan 2 angka lalu mengikuti perhitungan. Lalu untuk membuat seperti ini teman-teman tinggal make blok ini, tinggal ganti blok namanya, lalu tambah and input kayak gini teman-teman. Karena saya sudah membuatnya, di sini saya tidak akan membuatnya lagi. Oke, ini untuk define penjumlahan, lalu ke variabel kita tambahkan. Untuk variabelnya kali ini ada hasil nomor 1, nomor 2 dan perhitungan, dan kita tambahkan gimana cara dapat warna pink nomor 1 ini. Kalian tinggal klik ini, klik kali ini, otomatis akan ada ya teman-teman ya, seperti itu. Ini untuk susunannya. Lalu di operators kita kasih angka, tanda penjumlahan, tanda pengurangan, tanda perkalian dan juga tanda pembagian. Oke, untuk kalkulator sederhana ini sendiri pernah kita bahas di video sebelumnya ya, video 3 atau 4 kalau nggak salah gitu. Dan ini adalah untuk susunan koordinat bloknya teman-teman. Oke, kita pertama klikkan open dictionary kalkulator, kita kasih pertanyaan untuk angka pertama, kita masukkan, lalu angka kedua, lalu mau kita terangkan mau perhitungan tipe apa, penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Lalu kita jangan lupa kita set ke perhitungan, variabelnya kita set ke perhitungan ini. Lalu kita memakai if else, jangan sampai terbolak-balik ya teman-teman ya. Di sini setelah if kita, setelah else kita tambah if lagi, setelah else if lagi, baru else kita tambah say.
Oke, untuk susunan seperti ini. Dan teman-teman tinggal menambahkan ke sini ya. Saat ini pembagian tanggal taruh sini, lalu klik tambahkan variabel ini, kita masukkan ke sini kayak gitu. Oke, mungkin akan saya jalankan dulu programnya. Oke, kamu akan nomor 1. Misal angkanya nomor 1, kita pilih angka 35, nomor 2 70, sama dengan mau perhitungan tipe apa, penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Kita ke penjumlahan dulu. 1, hasilnya adalah 105. Oke, seru kan kalau udah bisa kayak gini teman-teman. Nah, misal kita coba lagi nih. Oke, nomor 1 misal 40, nomor 2 kita tipe yang keempat pembagian, hasilnya 20. Oke, perjalanan normal. Kita coba lagi. Nomor 1 misal 30 dikurangi 17, kedua hasilnya 13. Oke, tinggal satu lagi yaitu yang perkalian. Kita coba yang perkalian, angka yang lebih besar coba. 1999 98 coba dikurangi dikalikan dengan misal 1999. Coba kita yang ketiga. Oke, hasilnya adalah 3994002 teman-teman. Oke, simpel kan kalau buat kalkulator sederhana seperti ini, karena kita tidak perlu memasukkan secara satu persatu dan kita tidak perlu yang namanya loop atau perulangan. Kita tinggal masukkan makeup block yang sudah kita buat dan kita tinggal geser dan drag and drop codingan blok kita. Oke, mungkin setelah ini saya akan langsung pindah ke Python tentunya. Dan ini jangan lupa kasih saya join hasil ya teman-teman, supaya hasilnya keluar. Oke, kita pindah. Oke teman-teman, di sini kita sudah pindah di website Replit di Python, dan ini saya sudah membuatnya. Kenapa kok sudah dibuat tiba-tiba? Supaya menyingkat waktu teman-teman, karena di sini butuh fokus juga ya. Oke, langsung saya jelaskan saja. Oke, pertama kita bikin dev, cetak instruksi, kita sapa selamat datang, lalu kita kasih arahan. Setelah itu kita add dua nomor 1 dan nomor 2, kita ulangi nomor 1 plus nomor 2, kita subtract 2 nomor 1 2, kita ulangi lagi. Ini untuk penjumlahan dan ini untuk perkalian dan pembagian. Oke, lalu di line ke-17 ini ada cetak instruksi ya, seperti ini. Variable float input nomor 1, nomor float nomor 2, tipe perhitungan kayak gini. Oke, ini untuk if dan elif dan elif. Lalu print hasilnya adalah sebuah hasil. Mungkin langsung kita jalankan saja teman-teman ya. Mungkin jika teman-teman ingin melihatnya bisa di pause dulu. Oke, kita coba jalankan. Kita pindah ke konsol. Saya akan menyanyikan dua angka tipe perhitungan. Nomor pertama, angka pertama mungkin dia masukkan angka 3, yang kedua 4. Tipe perhitungan penjumlahan. Enter. Oke, baik, ada kesalahan di sini ya. Kita coba cek kesalahan kita di mana. Alright, kesalahan kita di sini sih. Ini nih kesalahan kita. Bentar. Kita apply lagi. Kita coba ulang lagi.
4. Ini tipe perhitungan. Kalau di scratch tadi kan kita pilih tipe ke 1, 2, 3, dan 4. Nah di sini saya kesalahannya tadi memasukkan plus, bukan 1 kayak gini. Nah kalau 1 kayak gini kan hasilnya adalah 7. Kenapa? Karena kalau gitu, kalau hasilnya 7 betul ya teman-teman ya, kalau sudah sesuai di sini tipe perhitungan ke 1. Coba kita coba ke yang tipe perhitungan keempat yang pembagian ya. Kita coba ulang lagi. 90 dan 30 keempat, dan hasilnya adalah 3. Oke, cukup simpel ya di sini ya teman-teman ya. Mungkin setelah ini kita akan lanjut ke next video membahas tentang program ke-6 kita. Mungkin bisa disimak lebih lanjut. Oke, kita pindah ke website Scratch. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan codingan blog kita yang membahas tentang nilai. Misal seperti kayak waktu kita menginput sebuah nilai di dalam Excel. Nah, jika di dalam Excel kan itu ada untuk menghitung rumus-rumusnya seperti rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimum juga. Kalau di sini kita menggunakan Scratch ya. Di sini saya sudah membuat 4 macam fungsi. Akan saya jelaskan satu-satu, mungkin dari ini langsung. Pertama kita membuat my blocks. Kita klik define, kita pilih ambil nilai dari pengguna, hitung list maksimum, hitung list minimum, hitung list rata-rata teman-teman. Nah oke, untuk ini tanya untuk nilai. Jika benar itu akan true, dan jika nilai yang kita masukkan salah itu akan salah. Oke, untuk nilai selanjutnya itu setelah kita mungkin akan saya contohkan terlebih dahulu. Dan nilai selanjutnya 3, 2, 4, 5. Ini kalau semisal enggak saya hentikan, itu akan lanjut meskipun sampai beribu-ribu teman-teman. Cara stopnya gimana? Cara stopnya dengan cara angkanya lebih besar dari -1 dan angkanya tidak boleh lebih dari 11. Misal kita masukkan 12. Nah maka itu akan berhenti. Oke, itu juga. Setelah itu ada hitung list minimum. Untuk list minimum sendiri kita ke set yang ini, list minimum. Nah yang ini ke set minimum item 1 of nilai. Cara tambahnya gimana? Biasa kita ke variabel, kita buat variabelnya dulu. Variabel yang harus dibuat itu meliputi indeks, maksimum, minimum, nilai, rata-rata, sum, dan tanya untuk nilai. Oke, seperti ini biasa teman-teman. Di sini saya menggunakan nilai ini di operator. Oke, mungkin ini susunannya ya sampai gitu. Di sini saya juga menggunakan loop atau perulangan. Saya menggunakan repeat, dan untuk di sini repeat itu ada 2 ya teman-teman. Ada yang repeat biasa dan juga repeat until. Perbedaannya apa? Seperti yang saya jelaskan seperti video kemarin. Kalau repeat kan terus mengulang seperti biasa tanpa adanya melakukan pengecekan. Kalau bedanya dengan repeat until itu perulangan loop, tapi itu ada pengecekan di akhir teman-teman. Oke, dan ini adalah codingan blok utama kita. Mungkin agak saya zoom lagi. Nah di sini kita memakai delete all off,
tambah nilai. Kalau nggak ada delete all of, ini nggak bisa dihapus juga ya teman-teman ya. Ambil nilai dari pengguna, lalu if length of nilai, kita pakai if saja, tidak ada else, sebab kalau kita masukkan else kan jawaban opsi yang lain. Jadi kita hanya menggunakan if. Jika kita memberi angka 0, maka tidak akan terjadi apa-apa atau tidak akan bernilai apapun. Oke, kita coba lagi. Oke, nilai selanjutnya coba lagi 1 2 3 4 5. Mungkin kita stop dulu, kita kasih 23 supaya stop. Oke, untuk nilai selanjutnya lalu kita 4 5 6 9 2 5 6 3. Kita stop lagi, coba kita pakai min 1, stop. Oke, coba min 2, nah terus stop teman-teman. Oke, untuk nilai selanjutnya ini sampai akhir pun tetap akan begini teman-teman, kalau kita nggak hentikan. Oke, mungkin kita akan beralih ke Python langsung teman-teman. Baik, dan ini juga akan saya pindahkan codingannya di Python. Oke, kita beralih ke Python. Oke, ini sudah ada di Python, dan ini adalah codingan teks kita. Yang pertama sudah itu kita memakai def. Def kan kalau di Scratch itu disebut sebagai apa? Sebagai define. Oke, kita get grade from user, kita masukkan nilai kita ke dalam codingan kita. Lalu setelah itu kita kasih while, if else untuk mengecek nilainya lebih, pokoknya nilainya tidak boleh lebih besar dari negatif 1 dan juga tidak lebih dari 10. Kalau tadi kan saya memasukkan 11 ya teman-teman ya, mana dia 11. Nah ini nih 11, kali ini saya pakai 10. Oke, seperti ini susunannya. Mungkin ini codingan teksnya akan saya taruh deskripsi ya teman-teman supaya lebih jelas. Seperti ini mungkin akan langsung saya contohkan saja. Kalau cuma saya bacakan kodenya itu teman-teman malah pusing. Kita coba saja, langsung kita buy, kita console, next, grade 2 3, seperti kayak itu. Kalau tidak kita stop, tidak akan stop ya teman-teman ya. Nah ini sudah stop. Oke, karena saya memasukkan angka 56. Lalu kita next, grade lagi 2 4 3 7 8 9. Coba kita min 5 gitu. Nah baru akan stop teman-teman. Oke, mungkin cukup sederhana untuk video kali ini, dan mungkin agak panjang, saya mohon maaf juga karena kita tadi membahas mulai latihan aktivitas 1 dan juga tentang proyek penggunaan sebuah nilai yang dikombinasikan dengan fungsi dan juga perulangan. Oke, cukup sekian dari saya untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.